Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan 13 yaitu struktur data dinamis atau bisa disebut dengan Java list. Baik, berbeda dengan array yang memiliki ukuran tetap setelah dibuat, list ini merupakan struktur data yang dapat bertambah maupun berkurang ukurannya secara otomatis sesuai dengan kebutuhan program. Selain juga dia itu lebih fleksibel, Java list ini juga menyediakan berbagai metode bahan yang memudahkan proses pengelolaan data seperti menambahkan, mengubah, mencari, dan menghapus data. Oleh karena itu, list menjadi salah satu struktur data yang paling sering digunakan dalam pengembangan aplikasi Java. Terus setelah itu topik pertama yang akan kita bahas adalah list implementation, yaitu bagaimana interface list itu diterapkan oleh berbagai kelas sehingga dapat digunakan dalam membuat program. Dengan memahami implementasi ini, kita dapat mengubah konsep teori dengan praktek pemrograman. Selanjutnya kita akan mempelajari array list dan linked list. Kedua ini merupakan implementasi dari interface list, namun memiliki cara penyimpanan data dan performa yang berbeda. Array list lebih efisien dan mengakses data berdasarkan indeks, sedangkan linked list lebih efektif untuk proses penambahan dan penghapusan data pada posisi tertentu. Kemudian kita akan mempraktikkan collection operation, yaitu operasi dasar dalam pengembangan data seperti menambah, mengambil, lalu mengubah juga dan menghapus elemen dari sebuah list. Terakhir kita akan membahas mengintegrasikan list dengan scanner sehingga program dapat menerima input dari pengguna melalui keyboard dan menyimpan data tersebut ke dalam list secara dinamis. Dengan cara ini, aplikasi menjadi lebih interaktif dan mampu mengelola data sesuai kebutuhan pengguna. Melalui agenda praktikum kali ini, kita akan memahami bagaimana Java list itu memberikan fleksibilitas dan dalam pengelolaan data, serta mempelajari implementasi dan operasi dasarnya untuk membangun aplikasi Java yang lebih efisien dan mudah untuk dikembangkan. Baik, di sini saya telah membuat program yaitu buku telepon dengan kelas ini, model kelas yaitu entitas kontaknya. Jadi fungsi kelas ini itu untuk menyimpan data kontak seperti nama dan nomor HP. Lalu misalkan dari seorang kenalan, kelas ini juga bertindak sebagai cetakan objek yang akan disimpan ke dalam list. Dan juga di sini menggunakan konsep yaitu konsep encapsulation, yaitu atribut privat agar bisa diakses langsung dari luar dan data itu hanya bisa diakses melalui gather method. Lalu di sini ada atribut privat yang berfungsi untuk menyembunyikan data dari akses langsung dan juga hanya bisa diakses melalui gather. Lalu di sini ada konstruktor seperti biasa, itu fungsinya membuat objek kontak dengan data nama dan nomor HP. Dan juga ada ini gather and setter. Gathernya maksudnya ini ada ini itu fungsinya buat mengambil nama lengkap dari kontak. Lalu dengan string nama lengkap. Lalu gather nomor HP, itu fungsinya mengambil nomor HP dari kontak, yaitu data hanya bisa dibaca, tidak bisa diubah dari luar.
Lalu kita masuk ke kelas main kelasnya. Ini adalah aplikasi buku teleponnya. Jadi fungsi program ini itu untuk mengelola daftar kontak dengan operasi CRUD, yaitu create, read, research, and exit menggunakan list dan scanner. Dan juga di dalam kelas ini terdapat konsep list, ada array list, juga generic, ada scanner, juga for each, looping, dan method juga ada. Lalu ini pertama kita akan melakukan inisiasi list polymorphism, dan juga di sini ada inputan scanner. Inputan scanner itu digunakan untuk membaca input dari keyboard, yaitu fungsinya untuk membuat aplikasi menjadi lebih interaktif dan data tidak hardcode istilahnya. Lalu di sini ada boolean running. Lalu di sini ada boolean running, yaitu ketika program itu true maka program akan terus berjalan. Tetapi ketika program berhenti maka akan keluar. Lalu di sini ada pengulangan while, yaitu untuk menu utama. Jadi program akan terus berjalan sampai user memilih menu 4 atau keluar. Dan fungsinya itu untuk membuat aplikasi tetap aktif dan interaktif. Lalu ada di sini ada input handling, juga logika menu, ada sedikit logika menu untuk tambah kontak. Ya, lalu setelah itu ada daftar kontak ini. Daftar kontak ini adalah tampilan semua kontak, dan juga ada for each loop. Ya, ini. Dan lalu ada fungsi untuk menutup scanner, yaitu membebaskan resource memori. Dan jadi list versus array. Jadi array itu ukurannya tetap dan statis. Jika penuh maka error. Sedangkan list itu ukurannya itu dinamis, jadi otomatis membesar. Jadi itu lebih fleksibel. Dan juga ada generic kontak, itu memastikan hanya objek kontak yang bisa masuk ke list agar mencegah error tipe data di runtime-nya. Ada for each, juga ada contains method, dan juga ada scanner buffer. Baik, langsung saja kita jalankan program ini. Kita compile. Nah, ini misalkan kita lakukan tambah kontak, kita memilih nomor 1, masukkan nama lengkap, misalkan menggunakan nama saya, nomor HP-nya 0819466937. Oke. Nah, lalu kontak berhasil ditambahkan. Misalkan lagi kita memilih tambahkan kontak lagi agar bisa kita tampilkan semua kontak gitu, agar terlihat semua kontak. Misalkan nama lengkapnya itu Budi Saputra, Saputra. Nomor HP-nya misalkan 081. Nah, misalkan berhasil ditambahkan. Lalu kita memilih opsi nomor 2 untuk menampilkan semuanya kontak. Nah, berikut merupakan daftar kontak yang telah kita tambahkan. Lalu cari kontak. Kita memilih cari kontak.
Masukkan nama yang dicari. Misalkan menggunakan nama saya yang sudah ditambahkan tadi. Nah, cari kontak ketemu. Lalu opsi nomor 4, keluar program. Oke, baik. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.